Shalom sobat. Sobat, kali ini kita belajar dari Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25 yang berjudul Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Berikut ada beberapa poin penting yang saya pelajari. Yang pertama, ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 4 ayat 23. Jadi bisa kita pelajari bahwa yang pertama, Tuhan Yesus Kristus itu mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Seperti apa? Yesus Kristus itu berkuasa untuk mengalahkan penyakit. Jadi mari kita renungkan ayat firman Tuhan dari Matius 11 ayat 2 sampai 6. Kita baca sobat ya. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Berarti apa? Tuhan Yesus Kristus itu memberikan bukti, menunjukkan kuasanya bahwa yang pertama mampu dari surga ke dunia ini datang menjadi manusia dan mengalahkan semua penyakit. Nah, dan poin yang paling saya senangi sobat, perkataan Tuhan Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Berarti apa? Berbahagialah kita yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kita buka Yohanes 1 ayat 12 sobat ya. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tuhan Allah tempatnya di surga, berarti anak-anak Tuhan tempatnya di surga bersama Tuhan yang benar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang suci. Oke, poin yang kedua yang saya pelajari sobat, ayat 25, di mana orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Menjadi bukti nyata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa mengalahkan penyakit. Dan Tuhan Yesus Kristus juga memberikan kuasa kepada orang yang percaya kepadanya. Itu poin yang saya renungkan sobat ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu maha kuasa dan memberikan kuasa kepada orang yang percaya kepadanya. Mari kita renungkan ayat 25 dulu sobat ya. Matius 4 ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus Kristus. Jadi kalau pikir-pikir, apa sih yang menjadi kuasa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Nah, mari kita renungkan firman Tuhan sobat ya. Tadi yang pertama, kita diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yang kedua, mari kita renungkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk menaklukkan setan-setan. Dan kita harus bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Berbahagia sekali lah kita sobat ya, yang tidak menjadi kecewa, dan jangan pernah menolak Tuhan Yesus Kristus sobat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang menunjukkan bukti, menunjukkan kuasanya datang dari surga. Nah, mari kita renungkan lagi dari Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi para murid tadi pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ada kuasa yang menyertai kita para murid Tuhan Yesus Kristus, kita para anak-anak Tuhan Yesus Kristus sobat ya. Nah, mari lagi renungkan Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus, dan setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, permintaan kita, mari kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, ini yang saya renungkan. Mohon maaf kalau saya salah kata. Kalau kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar sobat ya. Oke sobat, terima kasih. Semangat terus belajar kitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.